Hadirin yang berbahagia, laporan dari Ketua Panitia yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Ibu Hajrah Putrika, Sarjana Hukum. Daerah Kabupaten Kudus tahun 2023. Dan saya masih ingat bahwa anggaran hari jadi ini juga disupport dari dorongan beliau Ibu Haja Mawar Hartopo, sehingga tahun ini kami punya anggaran ya, walaupun kami bagi-bagi tapi alhamdulillah semuanya bisa cukup. Ini matur sembah nuwun Ibu. Dan juga hadir dari Noyorono, saya juga menyampaikan terima kasih yang selalu mensupport dengan tari caping kalunya. Walaupun ada berbagai kegiatan yang tidak ada anggaran, ketika tari caping kalau tampil Noyorono ini siap Ibu. Ini sekaligus kami laporkan kepada Ibu nanti biar tambah semangat ini untuk membantu kami. Demikian laporan singkat kami. Selanjutnya kami mohon berkenan Ibu Hajah Mawar Hartopo SN MM, Ketua Tim Penggerak PK Kabupaten Kudus, berkenan memberikan sambutan pengarahan sekaligus membuka secara resmi Festival Tari Rakyat Kudus dalam rangka Hari Jadi Kota Kudus ke-474 tahun 2023. Demikian laporan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus membuka acara Festival Tari oleh yang terhormat Ibu Hajah Mawar Anggreni Hartopo SSMM. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semua dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Kudus beserta jajarannya, Kepala Dinas Pendidikan Kemudaan atau yang mewakili, Kepala Dinas PKPLH atau yang mewakili, Pak Camat Kota, Kapolsek dan Ramil yang mewakili, Lurah dan Kepala Desa sekecamatan kota, segenap panitia penyelenggara, para juri festival tari, ada Dr. Joko Prakoso, SSN sama Pak Tos. Beliau dosen sekolah tinggi Wilwatika Surabaya. Ada Pak Bambang Widiarto, SSN. Pakar seni tari juga ada Pak Karsmin Eskar SPD, juga para tamu undangan dan peserta festival yang berbahagia. Untuk menghadiri festival tari rakyat yang untuk rangkaian hari jadi Kota Kudus yang luar biasa, nggak ada rehatnya ya kayaknya nih Budpar, sama. Saya juga nggak ada rehatnya. Tadi dari Pak Is Wahyudi, di sini Pak ya, Pak Is Wahyudi tanya, Bunda jadwalnya apa aja? Pokoknya intinya saya belum bisa napas kalau hari ini gitu kan, ya semua lanjut. Jadi alhamdulillah saya waktu pertama kali ngelihat adik-adik semua ya, nggak cowok nggak cewek ya, ini luar biasa banget. Apalagi yang cowok saya apresiasi banget buat penari-penari cowok, itu luar biasa, butuh keberanian loh kalian itu. Jadi sekali lagi selamat berkreasi dalam tarian kalian, semoga semuanya buat saya menjadi pemenang sih sudah ya. Izin tidak bisa menemani tapi saya tetap support, dan nanti kalau yang menang ya jangan lupa tampilkan ya di besok di acara puncak nanti. Siap ya? Siap ya? Siap dong. Kalau misalkan belum siap pun nanti saya yang datengin ya. Oke, gitu ya, sekian dan terima kasih. Saya akhiri, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan ada persembahan tari dari Sanggar Lestari Seni Budaya pimpinan Nika Mardani.
Hadirin yang berbahagia, kita sambut dari Sanggar Lestari Seni Budaya, pimpinan Nika Ahmad Dhani dalam tarian Tumbuh Manis.
Iya, terima kasih. Dengan peserta nomor undian 1, yaitu dari SMP 1 Kaliwung, pimpinan Ibu Wiji Lestari SPD, akan menampilkan tari Jenang Kudus. Kami panggil peserta dengan nomor undian 2 dari MTS NU Miftahul Falah akan menampilkan tari Caping Kalo. Caping Kalo merahati etipeni. Caping Kalo indah kagunan Jawi. Caping Kalo merahati etipeni. Caping Kalo indah kagunan Jawi.
lajuring caping kalo angemot keh pralampita bidaning asta karya sungguhing cepa rasa karsa utuh bunder wujud caping pitaya mring kang peparing landesaning kapitayan kudu utuh ing pangeran kanthi gumolong ing kalbu anyawiji kang den esti lajur pralambanging laku margining gesang sejati
Kami panggil peserta nomor undian 3, yaitu dari Sanggar Reswara Sekam UMK, dari Desa Gondang Manis Kudus, dengan menampilkan tari dandangan.
beri tepuk tangan yang meriah untuk tari dandangan. Ini rupanya yang meremo dan yang dandan. Peserta dengan nomor undi 4, yakni pencetus tari Gabriel Alvina Damayanti, akan menampilkan tari jenang dari Sanggar Gendis, Desa Nganguk, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Kondang sanus mantoro masyo, kondangnya sanus mantoro, nagari Jakartapati, sehat elok maju aman rapi asri, Kudus kutha ngangeni, daerah makmur berbakti, jenang Kudus mitroso, rasane eco, kondang sanus mantoro. Jenang, 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 jenang tinggalane para wali. Jenang, 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 yo dimemetri, yo dilalui. Beras ketan, gula Jawa, internasional, jenang Kudus dikenal, yo bareng makan, yo bareng manggan, yo foto manggan, jenange Kudus pancene kondang, Kudus Kudus Semarang, jenang Kudus pancene jenang Kudus pancene enak, jenang enak Kudus Semarang. Wow, luar biasa. Jenange Mas, matur suwun. Sanggar Bougainville, pimpinan Ibu Etik, yang akan menampilkan tari Bordir Icik Kudus. Ciri budaya Kudus, seni bordir, tilaran leluhur, ayo konco sengkut guyub hamamatri, dimen ngrembaka satuhu rumah
jiwane ngong Tilarang leluhur Bordir kudus Dadi ciri khas kang nyono
Selanjutnya persembahan tari Banyu Salamun dari Sanggar Muncar dari Desa Payaman, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.
Inilah nomor undian 7, lajur Caping Kalo. Kailo caping kalo merahati eti peni. Kailo caping kalo indah ing kagunan Jawi. Kailo caping kalo merahati eti peni. Kailo caping kalo indah ing kagunan Jawi. Lajuring caping kalo angemot keh pralambita kridaning asta karya sungguhing cipta rasa karso. Utuh bunder wujud caping pitaya mring kang peparing landhesaning kapitayan kudu utuh ing pangeran kanthi gumolong ing kalbu anyawiji kang den espi lajur pralambanging laku margining gesang sejati.
menampilkan tari Mujung Wong Tuwo. Inilah peserta nomor undian 9.
Ya, tepuk tangan yang meriah untuk peserta nomor undi 9 Kudus dengan nomor undian 10. Inilah tari lajur caping kalo dari SMK Duta Karya Kudus. Lajuring caping kalo angemot keh pralambita bidaning asta karya sungguh ing cipta rasa bunder wujud caping pitaya mring kang peparing landesaning kapitayan kudu butuh ing pangeran kanthi gumolong ing kalbu anyawiji kang den esti lajur pralambanging laku margining gesang sejati.
berikan aplaus yang meriah. Oke, hadirin yang berbahagia, inilah peserta nomor undi 11 tari lajur caping kalau dari SMA N1 Mejobo Kudus. Wes jan zaman saiki sapa wong sing isih gelem gawe caping kalo. Gawe caping ngene iki angel. Ora anggere wong do iso. Apa ngajari ora ana diajari, genten sing ngajari ora wis do sepuh. Angel nek gawe ngene iki. Lajuring caping kalo angemot keh pralampita bidaning asta karya sungguh ing cepa rasa bunder wujud caping pitaya mring kang peparing landesaning kapitayan kudu butuh ing pangeran kanthi kumolong ing kalbu anyawiji kang den SP lajur pralambanging laku margining gesang sejati.
Inilah dari SMP 2 Kalibung Kudus dalam Tari Jenang Kudus, nomor undi 12. Sanus Mantoro, Masyo, kondange Sanus Mantoro, nagari Cartapati, sehat elok maju aman rapi asri, Kudus kutha ngangeni, daerah makmur berbakti, jeneng Kudus Mikoso, rasane eca, kondang Sanus Mantoro, yo Masyo. Jenang tinggalane para wali. Jenang yo dimemetri yo dilalui. Teras kenal Pulo Jawa saha internasional, jenang Kudus dikenal, yo bareng makan, yo bareng kumandang, yo podo kumandang, jenange Kudus pancene kondang, Kudus Kudus Semarang, jenang Kudus pancene jenang Kudus pancene enak, jenang enak Kudus Semarang. Dari Festival Tari Rakyat Khas Kudus tahun 2023 dalam rangka Hari Jadi Kota Kudus yang ke-474 tahun 2023. Kami mohon berkenan untuk naik ke atas panggung. Juri 1 Bapak Dr. Raden Joko Prakoso, SN MTSN. Kemudian Bapak Bambang Widiarto, SN, dan juga Bapak Karsimin Eskar, SPD. Kami mohon untuk memberikan sedikit ulasan tentang apa yang tadi telah terjadi dan telah dinilai. Baik, terima kasih MC kita yang kondang gitu ya. Bapak Ibu, utamanya kepada Ibu Mutrikah selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sangat kami hormati. Sebelum kita umumkan, tentu karena pada siang hari ini kita mengundang seorang pakar. Beliau adalah Bapak Dr. R. Joko Prakoso, Magister Seni, SN Magister Seni. Persilakan, monggo. Mestinya Pak Karsimin dulu, baru kemudian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Kepala Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Kudus beserta staf yang saya hormati. Terima kasih sekali saya dapat pelajaran menarik dari forum ini, walaupun pesertanya cuma 13, tapi kemudian kita bisa melihat bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Kudus telah memiliki desain produk yang baik di dalam bidang seni tari. Jadi ini menarik itu, jadi karena sebagai bagian penting dalam urusan-urusan kebijakan politik ekonomi, bagaimana tari itu kemudian menjadi bagian penting, menjadi penanda identitas wilayah budaya Kudus. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pendamping, guru yang melatih ya. Jadi kita tahu persis kerja kerasnya Bapak Ibu itu, kalau sudah melatih kadang-kadang traktir bakso, nasi goreng untuk murid-muridnya, ini luar biasa. Jadi memang juga termasuk wali murid, biasanya wali murid itu punya ambisi yang tinggi, punya motivasi yang kuat untuk anak-anaknya supaya bisa menjadi yang terbaik dalam setiap penampilan, dalam proses-proses pembelajaran. Yang pertama, bahwa sebenarnya tari sebagai sajian wisata, kita bisa melihat ini tadi banyak musik-musik yang luar biasa, yang itu renyah, bisa dinikmati dengan baik, dan itu bisa bisa didengarkan dengan enak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat bahwa kekuatan musik ini kemudian menuntun. Jadi tadi kita bisa melihat hampir bagian besar dari sajian itu menafsirkan narasi musiknya. Nah, ini pasti ada lebihnya, ada kurangnya. Kelebihannya, penari itu akan lebih mudah mengikuti musik. Jadi musiknya sudah ada, kita tinggal ngikut saja. Tapi kemudian kelemahannya, penari tidak bisa berekspresi secara totalitas karena belum menjiwai musiknya. Nah, ini berbeda kalau prosesnya bareng ya. Membuat tari bareng dengan musiknya bareng. Dan ini musiknya musik lebih ke digital ya, lebih pop gitu ya, ringan gitu. Ini berbeda dengan yang tradisi, akar-akar tradisi, misalnya dengan musik-musik hadrah, musik rebana yang ada di Kudus, qasidah itu ya. Kalau kemudian itu akan lebih mudah terjiwai dengan baik. Kemudian bahwa kualitas karya seni itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama, kalau tari, kualitas tari, yang pertama adalah kualitas penari. Kualitas penari yang seperti apa sih yang baik untuk bisa menyajikan apa saja tariannya itu. Entah itu Jenang Kudus, entah apalagi yang tadi caping kalo tadi. Kemudian ada yang bordir tadi. Nah, yang namanya penari harus menguasai tubuhnya untuk bergerak, untuk berekspresi, itu butuh totalitas. Kalau dalam kaidah Jawa namanya wirogo. Kenapa dikatakan wirogo? Wirogo itu tubuh rogo kang linuwe. Artinya kenapa dia punya lebih, ada perasaan yang tajam, kepekaan, ada tafsir, itu namanya rogo kang linuwe, ada totalitas. Nah, penari yang semacam inilah yang kemudian biasanya cepat menyesuaikan dengan berbagai macam irama, dengan menggunakan tempo, dengan menggunakan tenaga, menggunakan ekspresi wajahnya, pandangan matanya. Nah, ini memang butuh keterlatihan, Ini yang kemudian setiap sanggar, setiap pembelajaran perlu latihan terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah wiroso. Bagaimana penari itu mampu merasakan musik, merasakan gerakan temannya, sehingga dia tidak perlu menghafal. Cukup melihat temannya dilirik, itu sudah kelihatan, tidak usah ngelirik, otomatis begitu. Ada punya kepekaan ruang, bisa merasakan ruang. Nah, yang ketiga itu yang dinamakan wiromo. Wiromo itu bukan wirama musik, tapi bagaimana dia mampu mengatur dinamika gerakan. Karena musiknya sudah dirasakan di wiroso. Yang terakhir justru bagaimana dia mengelola tubuhnya menjadi dinamis, menjadi hidup, menjadi ekspresi. Ini yang penting. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu guru, pendamping, pelatih memang punya peranan penting gitu. Bagaimana seorang penari itu mampu menafsirkan musik. Musiknya sama, tapi ketika disajikan,
diberi penari yang berbeda. Kenapa kok menjadi berbeda kualitasnya? Nah, di sini Wirogo, Wiromo, Wiroso itu berperan penting. Yang kedua, kualitas sajian itu adalah ditentukan teknik koreografinya, teknik menatanya. Tadi saya melihat dalam satu kelompok ada penari laki-laki, ada penari perempuan. Saya ingatkan, Bapak Ibu Guru, kualitas tubuh laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Mbok yao. Desain geraknya itu bedakan. Wong lanang kon ngene kok ya ora ketekan ini. Makanya harus dibedakan bener. Apalagi yang satunya pakai sholat besar itu, yang satunya pakai tedok ya, apa? Nampan ya. Karakternya sudah berbeda, yang satu keras, yang satu lembut. Ya harus ditata kapan itu pengaduk jenangnya itu berperan penuh, kapan jadi ilustrasi harus toto. Sehingga apa? Semuanya laki-laki dan perempuan dengan alat yang berbeda itu menjadi kesatuan yang utuh. Ya tadi saya melihat banyak begitu. Jadi akhirnya yang laki-laki nggak banyak berperan, iman-iman. Yang gagah, ganteng, pakaiannya bagus, tapi kemudian nggak berperan. Kenapa? Desain geraknya desain gerak putri, padahal tubuhnya tubuh laki-laki. Halo, ibu-ibu pelatih pendamping ya. Kasihan itu anak laki-laki yang ganteng-ganteng dipaksa gerakan wanita ya. Saya juga tersiksa itu melihat. Nah makanya nanti bisa diolah lagi lah. Supaya apa? Jenang kudus dengan itu tadi. Wong kudus wong gawe jenang itu. Sing lanang ya kemring ketenang gitu. Dengan kayak dayungnya perahu, itu berat itu. Nah mestinya itu dengan kekuatan penuh. Nah kapan dia menjadi ekspresif, kapan dia menjadi ilustratif di belakang. Ini harus dibagi. Maka menata kembali susunan koreografinya. Nah itu supaya apa? Semuanya punya peran yang imbang gitu antara laki-laki dan perempuan. Kemudian juga penggunaan properti. Kadang-kadang penggunaan properti tidak menjadi ekspresif, menjadi lebih malah morak-marik ya. Tadi yang pakai cadar itu, cadar apa tadi? Yang pakai, itu. Jadi gimana menjadi gak serius? Mana wajahnya? Kapan dia itu menjadi misterius? Kapan menjadi punya kesan magis? Kapan menjadi kesan menarik gitu? Jadi memang betul-betul cadar yang di depan itu betul-betul diolah. Yang memakai laki-laki berbeda dengan yang memakai perempuan. Sehingga properti-properti yang digunakan itu menjadi efektif sebagai ekspresi estetik. Nah ini yang memang butuh latihan terus-menerus. Maka sebenarnya para pelatih saling mengunjungi, saling mengkritisi, saling mengkritik. Biasanya itu orang Jawa nek kritiki sademuk bathuk sanyari bumi dikritik ora trimo, aku kok dielek-elek gitu. Aku sarjana kok dielek-elek. Aku guru kok dielek-elek. Sebenarnya tidak seperti itu. Memberikan kritik itu selalu memberikan hal yang positif thinking. Supaya apa? Saling menyempurnakan. Maka sebenarnya perlu para koreografer, guru-guru itu saling bersilaturahmi dengan sanggar. Ada apa, saling memberi, saling menerima seperti itu. Toh materinya juga sama tadi ya. Nah, ini yang menjadi, kalau perlu memang kadang-kadang perlu latihan bersama gitu, sanggar-sanggar kumpul dalam satu tempat, latihan bersama. Untuk apa? Menghabituasi para penarinya supaya tubuhnya siap. Perasaannya siap. Tidak dilatih sendiri tapi dilatih dalam latihan bersama. Kalau karate ada gasuko. Latihan bersama supaya gimmicknya sama. Menggunakan tenaga sama, menggunakan emosinya sama. Artinya punya kualitas yang sama dalam sebuah penampilan. Saya rasa itu penting untuk bareng-bareng, latihan bareng-bareng 100 penari, 50 penari bareng, latihan tanjak, latihan menggunakan sampur, latihan menggunakan properti. Bukan untuk penyeragaman tapi untuk mencapai kualitas. Nah, saya melihat banyak hal yang luar biasa di dalam penampilan ini, walaupun pasti ada kurangnya, ada lebihnya, tapi banyak yang luar biasa bahwa ini tarian ini itu akan mudah dipelajari oleh siapa saja sehingga mudah disebarkan kemana saja dan itu menjadi hal yang menarik. Kemudian ada yang bisnis pakaian, ada yang bisnis rias, semuanya bisa saling berbagi sebenarnya
dan itu menjadi suatu kekuatan kudus yang luar biasa sebenarnya untuk ke depan. Ada yang jenang kudusnya ya, kemudian dengan itu yang namanya caping ini itu untuk fashion luar biasa, untuk fashion luar biasa. Tapi saya agak terganggu dengan properti yang kayak galar itu loh. Wes konsentrasi ke capingnya aja, caping kalonya saja, enggak usah pakai galar lajurnya itu loh. Nah, justru apa? Mau pamer kecantikan, mau pamer keindahan, malah justru terganggu dengan garis lurus, karena garis lurus itu gak ada indahnya. Keris yang bagus bukan keris yang lurus, tapi yang berkelok-kelok. Sungguh yang indah itu yang berkelok-kelok. Wanita yang cantik itu yang berkelok-kelok. Itu prinsip keindahan ada. Kemudian ada yang namanya konsep triangle, 3 lekuan tubuh yang menarik. Kenapa itu tidak digunakan di dalam yang caping kalo tadi? Jadi garis yang lurus-lurus itu tadi, saya rasa nun sewu agak mengganggu ekspresinya penari. Akan lebih baik konsentrasi ke caping kalonya untuk fashion di dalam tarian itu bisa digarap dengan baik dengan satu tema caping kalonya itu, tidak usah pakai lajurnya itu. Lajurnya mungkin bisa disimpan untuk, atau kalau mau diolah kapan jadi ilustrasi, kapan menjadi ekspresi utama. Monggo, itu kesepakatan karena sudah masuk haki ya itu. Nah itu monggo, tapi sebenarnya kalau itu yang mengubah yang punya nggak masalah sebenarnya. Toh itu tetap nama hak ciptanya akan tetap yang bersangkutan. Nah, mari kita maju bersama-sama supaya apa? Bisa lebih baik, lebih maju. Nah, kemudian pemilihan warna-warna. Kudus itu punya keragaman warna yang luar biasa. Ada budaya Cina, ada budaya Arab, ada budaya Jawa. Warna-warna yang dibawa mereka, nenek moyang kita itu bisa dipadukan. Ada merah dengan kuning dengan apa? Nah itu luar biasa banyak. Nah saya rasa untuk ke depan, untuk forum-forum semacam ini perlu ada penghargaan khusus untuk penata rias dan busana terbaik. Saya rasa itu menjadi baik. Jadi kemudian ada penata tarinya yang terbaik, karena dia nata ulang, walaupun tariannya sudah jadi, tapi kemudian ditata lagi. Jadi gurunya dapat penghargaan, penata busananya dapat penghargaan, siswanya dapat penghargaan. Saya rasa ini akan menjadi peluang yang baik untuk ke depan, untuk menghidupkan dan menggairahkan kesenian yang ada di Jawa Timur sebagai aset wisata. Terima kasih, saya banyak belajar dari ini, saya akan coba banyak sekali untuk itu. Maka kemudian sebenarnya kalau nanti ada juara 1-3 itu sebenarnya hanya forum ini. Di tempat lain pasti ada banyak yang forum-forum lain yang kemudian bisa memberi peluang untuk menjadi meraih kejuaraan. Saya mengusulkan ke depan itu kalau bisa forum semacam ini tidak 1, 2, 3, tapi 3 penata tari terbaik non-ranking, 3 penyaji baik non-ranking, non-ranking semua. Nah itu saya rasa akan menjadi bagus dan memberi peluang yang baik untuk semuanya, untuk menjadi setara, podo. Karena apa? Di dalam karya seni itu ada kekurangan, ada kelebihan, dan itu nggak bisa ditimbang, nggak bisa ditimbang. Berbeda dengan olahraga, kacek sadetik kalah, kesenian enggak. Mas beda, podo-podo manisnya karo ngene, kok podo enake. Nah ini bedanya estetika dengan olahraga ya, kecepatannya berbeda, aspek nilai yang berbeda. Terima kasih. Mas Bambang, makasih, mohon memberikan tambahan karena banyak hal yang tidak bisa saya catat karena tadi pulpen saya macet begitu, jadi depannya hanya cemplong-cemplong. Jadi sangat baik ke depan kalau kemudian para guru-guru untuk saling silaturahmi, saling memberi masukan cara gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko yang telah memberikan ulasan. Jadi pada intinya ada 2 hal yang disampaikan oleh beliau, kalau boleh saya ringkas gitu ya. Jadi kualitas pertunjukan ditentukan oleh satu terkait dengan masalah kemampuan kepenarian. Maka seorang penari itu harus menguasai yang namanya konsep Hasto Sawondo. Jadi ada
Jadi itu tadi dijelaskan marik-marik oleh beliau. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan masalah penciptaan ataupun koreografi tarinya. Gitu ya. Terima kasih Pak Joko telah memberikan ulasan dan mudah-mudahan ini sebagai bahan daripada ibu-ibu guru pendamping, ketua sanggar untuk bisa selalu dan selalu berinovasi, berkreativitas dalam rangka untuk memajukan kebudayaan khususnya kesenian di Kabupaten Kudus. Baik Bapak Ibu, tidak ada tambahan dan semuanya yang tampil pada siang hari ini tentunya baik semuanya. Namun kami sebagai Dewan Juri itu diminta untuk mencari 3 yang penampil yang terbaik. Maka kami mohon maaf apabila yang pada siang hari ini tidak mendapatkan kejuaraan. Mudah-mudahan nanti di lain event ataupun waktu mendapatkan juara, dan jangan menjadi berkecil hati karena event akan selalu ada. Dan terima kasih atas usulannya Pak Joko, mudah-mudahan didengar oleh beliau Ibu Mutrika selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Baik Bapak Ibu, akan kami umumkan hasil Festival Tari Rakyat Khas Kudus tahun 2023 dalam rangka Hari Jadi Kota Kudus yang ke-474 tahun 2023. Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus nomor dan seterusnya tentang penetapan pemenang Festival Tari Rakyat tingkat Kabupaten Kudus tahun 2023. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, menetapkan dan memutuskan mengesahkan hasil sidang Dewan Juri Festival Tari Kudus tahun 2023 sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini, dengan catatan bahwa keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Iki baik, lampiran surat keputusan hasil Festival Tari Rakyat Khas Kudus tingkat Kabupaten Kudus tahun 2003 dengan nilai 1.200 jatuh pada nomor undi 11 dari SMA Negeri 1 Mejobo Kudus sebagai juara ketiga dengan nilai 1.228 jatuh pada nomor undi 6 dari Sanggar Muncar sebagai juara kedua dengan nilai 1.275 sebagai juara pertama jatuh pada nomor undi 5 Sanggar Bukan Kecil Dewan Juri Dr. Raden Joko Prakoso, SNM Magister Seni, Bambang Widianto SN dan Karsimin Eskar. Demikian, dan kepada para pemenang untuk bisa menempatkan diri untuk mendapatkan piala penghargaan dari beliau Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus. Nuhun. Ya, kami mohon untuk Ibu Kepala Dinas dari di sini dan kepada para juara 3 dari nomor undi 11 dari SMA Negeri 1 Mejobo, kami mohon untuk naik ke atas panggung. Kemudian juara 2 dari Sanggar Muncar Payaman Kecamatan Mejobo Kudus juga untuk naik ke atas panggung. Juara 1
dari Sanggar Bougainville, Desa Nganguk, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, asuhan Ibu Eti, kami mohon untuk naik ke atas panggung. Juara tiga dulu. Juara 3 dari SMA Negeri 1 Mejobo Kudus. Ini Ibu pembinanya mana? Dan kami mohon kepada Ibu Dr. Anda Sri Sukapti untuk menyerahkan piala kepada juara 3. Butika semua. Butika semua, monggo. Monggo Ibu Hajah Mutrika. Juara 3. Ya, untuk bergeser ke belakang atau ke sana. Silakan untuk juara 2 dari Sanggar Muncar, Desa Payaman, Kecamatan Mejobo. Ya, naik ke atas panggung. Kami mohon Ibu Hajah Mutrika atau Mbak Tika untuk memberikan ucapan selamat dan memberikan piala penghargaan. Dan yang terakhir inilah sang juara dari Sanggar Bougainville, pimpinan Ibu Eti. Wah, sebagai juara pertama. Foto bersama ya. Yeah.